Ya, silakan Mas Hasto. Kemudian nanti Pak Nurul. Ya, di dalam hak konstitusional warga itu kan dia bisa memilih tetapi juga bisa tidak memilih. Itu hak yang diberikan oleh konstitusi dan itulah demokrasi sehingga tidak bisa 100% mereka yang punya hak pilih semuanya memberikan hak pilihnya. Tapi yang dilakukan oleh partai terlebih dengan potret dari masyarakat ketidakpuasan terhadap partai politik sangat tinggi, ya kita melakukan otokritik, kita melihat ke dalam dan partai harus melakukan pelembagaan partai agar seluruh fungsi ideal partai bisa dilakukan dengan baik. Saya melakukan kajian khusus terkait dengan pelembagaan partai dan ini memiliki suatu implikasi di dalam terwujudnya kepercayaan terhadap partai politik. Sekiranya lembaga partai itu dilakukan secara bersama-sama. Tapi seringkali di dalam wajah pemilu yang begitu liberal, partai memilih jalan pintas. Dengan apa? Ya, dengan hanya sekedar mencari tokoh-tokoh yang dikatakan populer, meskipun dari aspek kapasitas dan kapabilitas di dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran itu sangat kurang. Sehingga banyak kemudian menjadi anggota dewan itu hanya orientasinya pada memperkuat keterpilihannya. Sehingga politik anggaran, politik kebijakan pemerintah itu dialokasikan berebut untuk memperkuat dapilnya masing-masing daripada berpikir jangka panjang untuk 25 tahun, 50 tahun ke depan tentang Indonesia Raya kita ini. Nah, karena itulah selama kepercayaan terhadap partai politik itu sangat tinggi, dan kemudian calon-calon yang diusung itu meskipun proporsional tertutup ataupun juga terbuka merupakan representasi dari apa yang menjadi harapan dari rakyat, maka itu akan otomatis terjadi kenaikan terhadap turnover dalam setiap pemilu. Namun di luar itu, partai juga punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Fungsi pendidikan politik ini harus berlangsung secara sistemik, komunikasi politik. Menurut saya perdebatan ya dalam konteks apakah itu proporsional terbuka tertutup itu juga kita tempatkan sebagai bagian dari pendidikan politik. Yang penting sikap kita bersama di dalam berpolitik kan memegang aturan main. Pada bulan Desember 2008, hanya beberapa bulan menjelang pemilu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional terbuka, ya kami siap. Tapi kan kemudian kami melihat ada kecenderungan bahwa proporsional terbuka yang berlebihan yang kemudian tanpa dilakukan pelembagaan partai politik, hasilnya nepotisme di dalam pencalekan itu juga semakin tinggi. Karena itulah PDI Perjuangan merespon hanya memberikan batasan dalam satu keluarga, itu sebanyak 2 orang, itu pun dari tingkatan yang berbeda yang boleh dicalonkan. Karena kami melihat proporsional terbuka dalam pragmatisme partai politik cenderung mendorong nepotisme yang mengangkat sekedar anak-anak tokoh, istri-istri tokoh untuk sekedar diangkat tanpa melakukan proses kelembagaan melalui kaderisasi dan pendidikan politik. Bahkan saya bertemu dengan banyak menteri ya, ketika saya tanya bagaimana praktek, ini sebagai otokritik terhadap seluruh partai, bukan hanya PDI Perjuangan, praktek kelembagaan di DPR saat ini. Hampir semua anggota fokusnya pada fungsi elektoralnya, mendorong kebijakan populis sebanyak mungkin di daerah elektoralnya. Lalu bagaimana kita bisa berpikir 25 tahun, 50 tahun yang akan datang kalau pemikirannya hanya sekedar popularitas di elektoralnya, tidak berpikir tentang bagaimana suatu pertumbuhan nasional yang tangguh agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain dan jadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi apapun sikap dari PDI Perjuangan, kami itu taat konstitusi. Ini merupakan suatu diskursus yang positif sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat. Sehingga pendapat dari Bang Joni Plate, dari Mbak Nurul, itu semuanya kami hormati sebagai bagian dari tradisi demokrasi kita untuk mencapai memberikan gagasan kepada masyarakat Indonesia tentang sistem pemilunya. Demikian, terima kasih. Mas Buruan dari liburan. Jadi udah ada yang gini nak, saya sedikit mengomentari ya soal sistem proporsional. Begini, kalau ditanya apakah indikator pernah melakukan survei terkait dengan preferensi publik, apakah pro terhadap sistem pemilihan proporsional tertutup, artinya pemilih hanya disediakan pilihan memilih partai,
ataukah pro terhadap sistem proporsional terbuka. Jadi selain gambar logo partai juga dipersilahkan memilih caleg. Itu survei tahun lalu ya, bulan November 2021, itu mayoritas publik itu menginginkan sistem proporsional terbuka. Udah kita rilis, memang belum ada data update-nya, tapi ada di web indikator. Meskipun tentu sebagai political scientist, masing-masing ahli, termasuk saya pribadi ya, itu punya penilaian mana yang punya impact positif atau tidak terkait dengan pelembagaan partai politik. Nah, dalam studi saya di ENU, secara umum tidak ada yang ideal antara proporsional terbuka atau tertutup. Masing-masing punya plus minus. Tetapi salah satu concern yang muncul terkait dengan proporsional terbuka adalah sistem ini itu membuka ruang buat politik uang. Nah, itu temuannya bukan hanya studi saya, studinya Chang atau Stoke ya, Susan Stoke itu menunjukkan hal yang sama. Jadi cross national studies menunjukkan sistem proporsional terbuka itu membuat strategi kampanye itu lebih bersifat intra-party competition, jadi pertarungan antar caleg dalam satu partai, karena caleg tidak punya insentif untuk menjual partai, karena kan pertarungannya kan antar caleg dalam satu partai, dan karenanya diferensiasi lebih bersifat individual, dan pada titik itu akhirnya diferensiasi dilakukan dengan pendekatan patronase. Nah, tetapi cara untuk mengobati politik uang itu tidak hanya dengan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Itu sudah saya tulis di bab 8. Ada cara lain. Salah satunya adalah dengan memperkecil district magnitude. Jadi alokasi kursi per dapil, kalau sekarang kan per dapil tingkat nasional 3-10 kursi. Di tingkat lokal 3-12. Nah, ini sudah terkonfirmasi dalam banyak studi cross national studies, itu untuk menghilangkan efek negatif proporsional terbuka tidak serta-merta dengan mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Ada cara lain. Salah satunya adalah mengecilkan alokasi kursi per dapil, misalnya 3-6. Itu efektif tuh, mengurangi tingkat politik uang dan tetap menjaga akuntabilitas pemilih ya. Dalam hal ini hubungan antara caleg dan dengan pemilih itu tetap terjaga. Kalau pakai proporsional tertutup itu kan ibarat memilih kucing dalam karung ya. Jadi kita tidak tahu siapa caleg yang disodorkan oleh partai. Jadi akuntabilitas caleg tetap terjaga. Meskipun lagi-lagi tadi saya sebut dampak politik transaksional itu harus jadi concern, karena politik uang kita tertinggi nomor 3 sedunia dibanding Uganda dan Benin. Jadi poin saya adalah tidak ada one size fits all gitu ya. Jadi tidak ada resep mujarab yang bisa menyelesaikan pro kontra proporsional tertutup atau terbuka, masing-masing ada plus minusnya. Nah, kita bisa cari mana yang paling ideal. Nah, salah satu cara misalnya ditempuh oleh Jerman atau Korea Selatan dengan melakukan mix. Jadi misalnya ada jalan melalui proporsional tertutup, di mana kader yang mengabdi atau berkhidmat kepada partai politik itu bisa maju melalui alokasi atau melalui sistem proporsional tertutup, tapi prosentasenya ditentukan. Misalnya 40-60%, 40% melalui proporsional tertutup, 60% melalui kompetisi bebas. Atau 70-30, tergantung kesepakatan antara para policy makers. Jadi lagi-lagi begitu gitu ya. Tentu perdebatan akademik semacam ini mungkin terlalu kompleks karena masing-masing partai punya kepentingan subjektif elektoral, tapi poin saya tadi Mbak Nurul sudah sempat meng-highlight ya, survei-survei yang dilakukan oleh pollster itu pakai asumsi proporsional tertutup. Memang ada pertanyaan, jika pemilu diadakan hari ini, partai atau calon dari partai mana? Tetapi efek calon di sini itu belum diuji secara lebih efektif. Lain kalau misalnya pakai survei dapil, itu ketahuan tuh efek peran caleg itu berapa. Artinya kalau pakai asumsi proporsional tertutup, ya kita memang harus diakui PDI Perjuangan paling diuntungkan ya, karena satu RTID-nya paling tinggi, yang kedua partai ini sudah lama kan mengakar. Sementara partai-partai yang lain, Nasdem misalnya, Golkar awalnya mengakar juga, tapi belakangan kontribusi calegnya dalam mengusung suara
itu dalam meraih kursi itu lebih kuat ya. Makanya tadi Mbak Nurul sempat menyampaikan ya, dalam survei-survei kalau sudah mendekati pemilihan tuh Mas Hasto, itu mohon maaf nih, caleg PDI Perjuangan itu kontribusinya itu kurang kuat dalam menambah suara buat PDI Perjuangan. Caleg-caleg dari partai lain itu umumnya kuat. Kemampuan kapital individunya lemah dibanding yang lain, Mas. Kalau PDI, kalau partai wong cilik. Nah, Mas Burhan, tapi penguasa loh. Ada tambah dikit ini, untuk pemilu yang berkualitas dan partisipasi rakyat, pengejawantahan hak kedaulatan rakyat, ya. Termasuk salah satunya sistem proporsional terbuka atau tertutup. Secara politik saat itu kita semua sepakat untuk menggunakan sistem proporsional terbuka. Argumen yang saat ini kita lakukan ini adalah argumen daur ulang. Karena ini sudah disampaikan semua dulu. Argumen itu sampai pada puncak keputusan sistem proporsional terbuka. Ya. Dengan harapan ya kewenangan dan hak-hak rakyat itu ya bisa digunakan dan mengetahui langsung pada rakyatnya. Dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Sehingga kalau dengan argumen-argumen yang sama yang sudah kita lakukan dulu, kita lakukan lagi sekarang, satu hal yang mungkin Nasdem perlu ingatkan. Hak kedaulatan yang telah kita berikan secara luas kepada konstituen, jangan dirampas kembali. Saya kira demikian. Nah, oleh karena itulah saya memahami betul kenapa Pak Hasto itu ingin sekali menerapkan sistem tertutup, begitu ya. Waktu kami masih di Komisi 2 juga seperti itu, tapi akhirnya tawarannya setelah berdiskusi panjang dan presentasi waktu itu kepada Pak SBY, disetujui sebetulnya mixed member proporsional. Itu yang paling adil, tapi memang harus ada sedikit perubahan sana-sini begitu dan edukasinya untuk pemilih. Namun demikian, kami melihat bahwa Mas Hasto sangat percaya diri dengan sistem tertutup karena political ID-nya sangat kuat begitu ya, dan semua di approval Pak Jokowi itu PDIP, kemudian PDIP ada Pak Ganjar di situ, tapi tidak memberikan efek kepada yang lain. Mungkin belakangan Pak Prabowo setelah di endorse oleh Pak Jokowi begitu. Nah, kami tetap melihat bahwa sistem terbuka itu lebih mewakili suara rakyatnya begitu. Jadi partai politik parpol itu kemudian tidak menjadi ego di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsens. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi. Kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik begitu ya. Dan yang membuat saya bingung ini Pak Hasto ya, Pak Burhan. Pada waktu itu tahun 2016 ketika akan ada perubahan sistem itu, lembaga survei yang paling teriak kencang. Tapi sekarang saya pansusnya waktu itu Mbak Nurul. Diam semua. Saya pansusnya, saya tahu perhatikan. Diam semua. Enggak ada satupun. Makanya saya tuh bingung ya. Indikator aja diam-diam aja kok. Waktu itu kami dibantu akhirnya di veto begitu ketika akan ada pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu diveto oleh diveto oleh Pak SBY. Tapi sekarang justru berbalik ya. Dan saya sih mengajak ayo dong lembaga survei ini pada bergerak juga, jangan diam-diam aja begitu. Masa kita 8 fraksi kalah sama 1 fraksi gitu. Ayo Pak Hasto, jangan terlalu keras begitu. Kita harus mengutamakan juga mengusung suara rakyat lah. Berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara mereka memilih siapa orang-orangnya yang mereka percaya begitu. Jadi itu.